warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas, keluarga besar TPMP Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian yang tadi, kajian sebelum berbuka puasa, tentang penyebab matinya hati yang mengakibatkan tidak dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah saya gambarkan, pada suatu saat Hasan Al-Basri berjalan di salah satu pasar di Basra, di Kufah, yang kemudian ditanya oleh masyarakat yang ada di Basra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian semua kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya kepada kalian semua. Lalu mereka bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Fama baluna nad'ullah kulla yawmin falam yastajib lana?" Apa yang terjadi pada kami? Setiap hari kami berdoa kepada Allah, setiap saat kami berdoa kepada Allah, bahkan setiap waktu, setiap selesai sholat kami berdoa kepada Allah, tapi kenapa Allah belum mengabulkan doa kami? Allah belum menyampaikan kami pada keinginan kami, belum memenuhi harapan-harapan kami, belum mengabulkan cita-cita kami. Hasan Al-Basri menjawab, hal itu terjadi karena hati kalian mati, dan matinya hati itu disebabkan oleh 10 perkara. Wadzalika li'anna qulubakum matat bi asrati asya'a. Yang pertama tadi sudah kita uraikan, araftumullah annahu la ilaha illahu falam tu'addu haqqahu. Kamu semua tahu kepada Allah, kenal kepada Allah, beriman kepada Allah, mengetahui tiada Tuhan yang berhak disembah secara hak kecuali Allah, tapi tidak pernah melaksanakan kewajiban-kewajiban kalian kepada Allah, tidak pernah memenuhi hak-hak Allah. Yang kedua, qara'tum kitab Allah falam ta'malu bihi. Apa artinya tadi? Kamu semua telah membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, tapi tidak pernah mengamalkan isinya. Yang ketiga, idda'aitum hubbar rasul falam tattabi'u sunanahu wa atharahu. Kamu semua mengaku cinta kepada Nabi, tapi tidak pernah mengamalkan, melaksanakan, tidak pernah mengikuti ajarannya, mengikuti jejaknya, mengikuti sunnahnya. Dan yang keempat, idda'aitum adawata iblis wa walaitumuh. Kamu semua memproklamirkan diri, mengaku memusuhi iblis, tapi masih sering mengikuti bujuk rayuannya, mengikuti bisikannya, mengikuti ajakannya. Ini yang nomor 4. Lalu bagaimana iblis itu menggoda iman manusia? Bagaimana iblis itu merayu manusia? Kita kalau mencermati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 13 sampai 17, di situ disebutkan ketika Allah mengusir iblis dari surga karena iblis tidak mau patuh kepada Allah, tidak mau sujud kepada
Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Iblis mengajukan satu permohonan kepada Allah. Apa yang Iblis minta kepada Allah? Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah kematian saya. Tundalah kematian saya ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari terjadinya ba'ats, pada hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Dijawab oleh Allah, qala innaka minal munzarin. Ya, engkau termasuk yang ditunda kematiannya. Tetapi ditundanya kematian iblis bukan sampai pada ba'ats, tetapi hanya sampai ditiupkannya sangkakala yang pertama. Karena setelah itu tidak boleh ada kehidupan di muka bumi ini. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan ilal yaumil waqtil ma'lum. Lah setelah ada garansi, setelah ada jaminan dari Allah, kalau Allah membiarkan iblis hidup sampai saat ini pun, mulai dari zaman Nabi Adam sampai saat ini pun iblis masih hidup di dunia. Untuk apa iblis masih dibiarkan oleh Allah hidup di dunia? Iblis menyatakan, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan kami, maka kami berjanji kami akan menghalangi hamba-hambamu dari jalan menujumu. Kami akan menghalangi hamba-hambamu dari jalan yang lurus menuju engkau, ya Allah. Jadi keberadaan iblis di muka bumi ini memang bertujuan untuk apa? Menghalangi iman manusia, menghalangi jalan yang akan dilalui manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana iblis menghalangi iman manusia? Iblis mengatakan, summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Kami akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari sebelah kanan, dan dari sebelah kiri. Keempat penjuru kita ini dikepung oleh iblis yang akan menghalangi jalan keimanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa jalan iblis dari depan itu? Itu kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, jalan iblis dari depan itu adalah asyakahum ala akhiratihim. Iblis menanamkan kepada kita keraguan-raguan akan akhirat. Jadi kita dibuat tidak percaya akan akhirat, dibikin ragu akan akhirat. Nah, orang kalau sudah tidak percaya akan akhirat, kalau sudah ragu akan kehidupan akhirat, maka tidak mungkin dia akan beramal saleh di dunia ini. Dia akan berbuat kebajikan di dunia ini. Kalau saya tanya, ibu-ibu, kenapa sholat? Ibu-ibu sholat semua ya? Alhamdulillah. Kenapa sholat? Karena perintah Allah. Kalau tidak dikerjakan, kenapa? Dosa. Kalau dosa, kenapa? Apa? Masuk neraka. Nerakanya di mana? Di bawah. Iya, berarti panjenengan ini sholat karena iman kepada akhirat, karena iman kepada Allah, karena yakin akan akhirat. Kalau orang sudah tidak yakin akan akhirat, ngapain dia ibadah? Makanya ciri orang-orang yang bertakwa di awal surat Al-Baqarah itu disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna ash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertama yang disebutkan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang gaib. Ya,
yakin kalau sesudah hidup ada mati. Yakin, percaya sesudah hidup ada mati. Setelah mati hidup lagi. Setelah hidup mati lagi. Setelah mati apa kalau mati hidup mati hidup? Ya yakin setelah kehidupan ini ada kematian, dan setelah mati akan dibangkitkan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi urut-urutannya di situ. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata thumma yuhyikum thumma yumitukum thumma ilaihi turja'un. Asalnya tidak ada, kita dihidupkan, setelah hidup mati, setelah mati dibangkitkan kembali menuju Allah. Titik. Kalau hidup mati itu apa? Nah, ini dulu yang pertama. Baru kemudian yang kedua adalah yuqimunas shalah, mau mendirikan sholat, dan yang ketiga mau berinfak, mau sedekah. Kenapa alladzina yu'minuna bil ghaib diletakkan pertama? Karena orang yang sudah tidak percaya kepada yang gaib tidak mungkin dia mau sholat, tidak mungkin dia mau berinfak. Untuk apa? Jadi iblis itu pintar. Iblis tidak membuat kita malas sholat, tidak menggoda kita jadi orang zikir, tapi cukup menanamkan keraguan akan akhirat. Orang yang sudah tidak percaya akan akhirat, bagaimana mungkin dia melakukan ibadah? Apalagi mau sholat tarawih selesainya hampir jam 1, nyampe rumah jam 1, sebentar lagi sahur, setelah itu subuh, belum lagi habis itu harus masuk kerja. Males. Kalau tidak karena yakin akan akhirat. Apalagi sore hari sebelum jam 8 sudah ke masjid. Kalau dibuat kerja 1 jam dapat berapa? 10 euro. Kalau sampai berbuka berarti kan 20 euro. Kalau habis berbuka ngelanjutin kerja sampai selesai tarawih 40 euro. Kalau datang ke masjid ada yang bayar nggak? Nggak ada yang bayar. Berarti kalau tidak karena yakin akan akhirat, ngapain mau datang ke sini? Karena iman kepada akhirat, iman kepada Allah. Jadi ini yang dibongkar dulu oleh iblis. Orang berinfak, uangnya 1000, disedekahkan 100, tinggal 900. Bertambah atau berkurang? Ya berkurang. Kalau tidak yakin akhirat, dari mana orang mau berinfak? Keyakinan akan akhirat itulah yang menjadikan kita mau sholat, menjadikan kita berinfak, karena kita yakin apapun yang kita keluarkan pasti diganti yang jauh lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu yang digoda oleh iblis, itu yang dibongkar oleh iblis, dibikin kita ragu, dibuat kita tidak percaya akan akhirat. Yang kedua, godaan iblis dari belakang. Arwahum fi dunyahum, menjadikan kita terlena dalam kecintaan terhadap dunia. Seakan-akan dunia adalah segala-galanya. Dunia yang seharusnya hanya menjadi sarana bergeser menjadi tujuan. Kita harus mencari dunia, tapi untuk apa? Untuk sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhir. Dunia bukan tujuan. Bedanya tipis Bapak Ibu sekalian. Apakah kita mencari dunia untuk tujuan atau sebagai sarana? Tipis sekali. Kalau kita menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan dunia dan menjadikan dunia melalaikan kita akan akhirat, berarti dunia sudah menempati posisi tujuan. Kalau kita mencari dunia untuk kepentingan akhirat dalam pengertian ketika berbentur antara urusan dengan dunia, akhiratnya yang kita pilih, justru dunianya kita korbankan, berarti dunia hanya menjadi sarana. Ya kalau akhiratnya yang dilupakan, kita tidak berhitung akan akhirat semata-mata untuk mendapatkan kepentingan dunia, dunianya bukan lagi sebagai sarana, tapi sudah bergeser menjadi tujuan. Sebab kalau dunia kita jadikan sarana, tidak akan mengorbankan akhirat, karena hakikat dan tujuan sebenarnya yang ingin kita capai adalah kebahagiaan akhirat. Tadi godaan iblis dari belakang itu menawarkan kita itu, sehingga terjebaklah. Kalau yang dari depan muncul ateisme, bahkan sekularisme yang pada akhirnya juga tidak berpikir akan akhirat. Kita kira rata-rata kalau ditanya
Selama masih mau ke masjid, pasti jawabannya masih percaya kepada akhirat. Tetapi kadang-kadang perilaku keseharian kita mencerminkan kalau kita sudah melupakan akhirat. Itu dibikin ragu. Dari itu ada ateisme, sekularisme, dari belakang ada hedonisme, materialisme, dan sebagainya. Dari sebelah kanan apa godaan iblis? Asbaba alaihim umura dinihim. Kita dikacaukan dalam urusan agama, ditambiskan urusan agama, muncul berbagai macam paham dan aliran yang tidak lagi murni mengikuti manhaj Rasulullah, para sahabat dan salafun saleh. Dan yang dari sebelah kiri, apa godaan iblis? Al-haqqa aqwadahu alaihi, al-batila tarwabahu fihi. Barang hak kita dibikin malas, sementara barang batil kita dibuat senang. Barang hak kita dibikin bosan, kalau barang batil kita dibikin kurang. Makanya disitulah, kalau sesuatu kebatilan kadang-kadang tidak disuruh, semangatnya luar biasa. Tapi kalau barang hak itu disuruh bolak-balik, itu juga sulitnya luar biasa. Iblis yang menampakkan al-batil fi maqadil haq, sesuatu yang batil seakan-akan tampak menjadi sebuah kebenaran. Ini godaan iblis. Makanya ciri dari orang yang hatinya mati yang nomor 4 itu, kata Hasan Al-Basri apa? Kita sering memproklamirkan diri, ngaku kalau kita memusuhi iblis, tapi kita masih mengikuti bisikan dan rayuannya. Buktinya apa? Kita kurang yakin akhirat. Kita selalu mencintai dunia. Urusan agama menjadi terkacaukan. Kalau dihadapkan pada urusan yang batil, semangatnya luar biasa, tapi barang hak itu kendornya luar biasa. Ini tipu daya iblis. Ini yang nomor 4. Sementara yang nomor 5 apa? Yang nomor 5 itu araftu annal mauta haqqun falam tasta'iddu lahu. Kamu semua tahu bahwa kematian itu pasti akan menjemputmu, tapi kamu semua tidak pernah mempersiapkan untuk hidup sesudah mati. Ini yang keempat. Keberapa kali? Kelima. Tahu bahwa kematian pasti akan menjemputmu, tapi kamu tidak pernah mencari untuk bekal hidup sesudah mati. Ya, saya kira 5 ini dulu, Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan. 5-nya kita lanjutkan besok. Dan sekarang kita sambung dengan dialog dan tanya jawab. Mungkin masih banyak unek-unek yang ada di pikiran panjenengan. Sekedar saya informasikan, nanti kita kaji besok. Yang nomor 6 itu adalah kamu sering mengantarkan orang mati ke kuburannya, tapi tidak pernah mau mengambil riba. Dafantumul amwat falam taqtabiru. Kemudian yang ke-7 nanti, akaltum rizqallah falam tashkurunahu. Kamu semua sering telah memakan rizki karunia Allah, tapi tidak pernah mensyukurinya. Kemudian yang ke-8 itu tadi yang ke-6 apa yang ke-6? Iya, yang ke-6 yakin kalau kita akan mati, tapi tidak pernah mencari bekal untuk kehidupan sesudah mati. Yang ke-7, kamu semua sering mengebumikan orang mati, mengantarkan orang mati, tapi tidak pernah mengambil ibadah dari situ. Yang ke-8, kamu memakan rizki karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kamu tidak pernah mensyukurinya. Yang ke-9, di situ kamu selalu sibuk. Jadi istaghaltum bi'uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusikum. Kamu selalu sibuk membicarakan kelemahan, kekurangan orang lain, tapi kamu melalaikan
kekurangan, kelemahan, dan penyakit yang ada pada diri kamu sendiri. Kemudian kamu yakin akan akhirat, tapi kamu melalaikan akhirat dengan mengedepankan urusan dunia. Ini akan kita kaji besok satu persatu dari 5 perkara yang menyebabkan hati kita mati, yang karena itulah menjadikan doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk dialog, untuk bertanya. Barangkali ada hal-hal yang perlu dipertegas dari 5 persoalan yang tadi sudah saya gambarkan, atau persoalan-persoalan lain yang perlu mendapatkan jawaban dari sudut pandang agama. Jadi kajian kita sore dan malam ini membicarakan kenapa doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah telah menyatakan ud'uni astajib lakum. Apalagi bulan Ramadan, bulan yang di situ dijanjikan dikabulkannya doa. Tapi masih banyak yang sering berdoa merasa doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz. Okay. Alhamdulillah saya berdoa ada dikabulkan juga sama Allah SWT, ada yang tidak. Ya. Soalnya saya ini Ustaz punya penyakit was-was soal ambil air wudhu. Sering kalau ambil wudhu itu, tapi kalau di rumah Ustaz, kalau di masjid saya tidak bertahan ambil air wudhu kalau tidak betul-betul batal. Tapi kalau di rumah itu Ustaz sering pakai ambil wudhu itu terlalu banyak ambil air. Jadi kalau kalau ke toilet itu banyak disiram gitu Ustaz. Soalnya WC sini tidak seperti WC-nya di Indonesia. Jangan apa? Seperti jodoh tidak bisa banyak air maksud saya. Jadi saya selalu kalau ambil wudhu ke kamar mandi banyak menggunakan air. Tapi apa? Saya ini was-was. Misalnya saya jaga untuk supaya menghilangkan najis. Bagaimana itu Ustaz dalam apa saya menggunakannya? Soalnya saya sering tanya sama Ustaz, suruh baca Qul a'udzu birabbin nas, selalu saya baca. Tapi belum hilang. Bagaimana Ustaz saya minta supaya saya betul-betul hilang was-was ini? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih. Jadi was-was itu karotnya ya. Hati-hati dalam beragama, karotnya. Keinginannya begitu, tetapi itu tidak lain adalah gangguan dan tipu daya setan. Jadi bagaimana menghilangkan was-was, Umi? Itu pandangannya yang harus diluruskan dulu. Kalau orang was-was itu, misalkan kita pakai pakaian seperti ini, kemudian kita duduk di luar, itu sudah kenaan. Apa istilahnya? Pikiran kita sudah mau sholat, ini jangan-jangan tidak suci, jangan-jangan tidak suci. Ya. Nah sekarang yang harus diluruskan begini. Kalau kita di satu tempat, kita amati saja, kita cermati saja. Selama di situ tidak kita temukan najis yang tampak, atau diyakini sebelumnya ada najis belum disucikan, ya di situ kita anggap suci. Jangan berpikir yang panjang begitu. Jadi kata Nabi, nahkumu bil-dhawahir, Allah yatawalla bis-sarair. Jadi kita menghukumi zahirnya saja. Sementara Allah itu yang Maha mengetahui hakikatnya dan dalamnya. Nabi itu pernah disuguhi satu makanan yang terkenal di daerah itu menggunakan lemak sapi, menggunakan babi. Tetapi ketika disuguhi roti dan dilihat di roti itu tidak tampak ada babinya, itu dimakan terus. Artinya kita jangan terlalu berpikir terlalu ke dalam. Sama lah walaupun dari sini mungkin di Indonesia. Kalau kita beli bakso, kemudian kita kan mau neliti, ini jangan-jangan mangkoknya tadi mestinya pakai apa ya? Jangan-jangan mangkoknya tadi sudah dipakai ini nanti mana jadi makan. Belum lagi kita berpikir, ini pentolnya bikin sendiri apa enggak?
Kalau pentolnya dibeli, waktu bikin pentol itu kira-kira tangannya udah dicuci apa enggak? Waktu itu dicuci, dagingnya udah dibersihkan apa enggak? Dagingnya dipasang itu bercampur dengan apa? Dan selesai kalau berpikir itu, tidak pernah makan.